Halo, apa kabar sahabat disabilitas? Salam olahraga. Ketemu lagi sama saya Agun Prisma tentunya di program kita obrolan asik seputar olahraga. Nah, kali ini Agun sudah bersama dengan Bapak Hairul Saleh. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Iya. Bapak Hairul Saleh ini merupakan salah seorang lawyer ya, Pak ya. Lawyer yang berkecimpung di Lembaga Bantuan Hukum yang dinaungi oleh NPC atau National Paralympic Committee Indonesia. Ya benar. Bercerita sedikit nih Pak, apa sih peran Lembaga Bantuan Hukum ini untuk para sahabat disabilitas? Dari situ sebenarnya berdirinya Lembaga Bantuan Hukum yang beri nama LBHPD. Nah ini perannya itu secara khusus untuk memberikan pengayoman dan bimbingan hukum serta penyuluhan hukum maupun perlindungan hukum kepada kaum disabilitas khususnya Sumatera Selatan dan umumnya Indonesia. Maka LBH ini kami namakan LBHPD, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kebenaran kantor pusatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Saya direkrut daripada rekan-rekan menjadi direktur utamanya gitu. Ini ada berapa cabang nih Pak kalau untuk di Palembang? Ini LBHPD ini kami dirikan tahun 2022. Jadi sampai sekarang baru ada 2 cabang, yaitu cabang utama, cabang pertama di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kayu Agung, dan cabang kedua di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah baru 2 cabang itulah. Namun tekad kami rencananya setiap provinsi, kabupaten, kota itu insya Allah juga akan kami buka cabang gitu kan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengayomi daripada penyandang disabilitas Indonesia, khususnya di mana cabang itu berada. Dan pada umumnya juga dalam upaya menegakkan supremasi hukum. Itu. Nah, tapi sejauh ini Pak Hairul sudah seberapa besar sih animo dari para sahabat disabilitas yang memahami betul peran LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Oh, sekarang tuh di NPC ada LBH loh, ada Lembaga Bantuan Hukum loh. Ini untuk sementara ini untuk di lingkungan Sumatera Selatan, alhamdulillah sudah cukup memahami adanya LBH Bantuan Hukum ini kan. Namun untuk luar provinsi kayaknya belum begitu dipahami karena namanya juga baru kan, baru tahun 2022 akhir kami bentuk itu kan. Ya. Itulah dari dalam rangka sosialisasinya kami terus mensosialisasikan diri ya, terutama kepada aparatur pemerintah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk sahabat disabilitas Pak yang ingin memiliki masalah dalam hukum ya Pak ya, dan ingin berkonsultasi di LBH, Lembaga Bantuan Hukum yang dinaungi oleh NPC, ini bagaimana Pak? Itu kami buka waktu yang seluas-luasnya karena yang LBH advokat senior yang tergabung di LBHPD ini sebanyak 15 orang advokat. Itu semuanya senior kan. Nah, jadi kalau ada warga disabilitas maupun warga umum yang ingin mau konsultasi penyuluhan tentang hukum, itu kami siap. Bahkan kami bukan saja nunggu di sekretariat, tapi kami sifatnya jemput bola. Kalau kami diundang, di mana mereka berada untuk memberikan penyegaran, penyuluhan hukum, kami siap tampil gitu. Oke, jadi ini untuk sahabat disabilitas, ini bisa jadi informasi juga kalau para sahabat disabilitas ini memiliki masalah atau ingin berkonsultasi mengenai hukum, ini bisa langsung mendatangi kantor NPC karena di sini juga ada Lembaga Bantuan Hukum, atau bisa langsung menghubungi Pak Hairul atau bisa menghubungi sekretariat atau gimana nih Pak? Itu kami sudah membuat suatu aturan yang umum, bisa langsung kepada saya dan juga bisa langsung kepada rekan-rekan lain dan bisa langsung ke sekretariat di Jalan Proklamasi nomor 24J, Kampus POM Palembang. Jadi kantornya NPC itu ada di Jalan Proklamasi Blok C nomor 24. Jadi langsung saja datang ke sekretariat untuk sahabat disabilitas yang memang memiliki masalah hukum atau ingin berkonsultasi seputar hukum atau juga ingin belajar lebih dalam, ngobrol sekarang pun juga boleh Pak Irul ya. Benar.
atau juga bisa langsung menghubungi Pak Hairul, mungkin bisa disebutkan juga informasi untuk nomor Bisa, teleponnya, Pak? nah, bisa. Saya nomor telepon saya 0812 7368 1008. Jadi 0812 7368 1008. Bisa langsung melalui telepon, ya apapun permasalahannya. Teristimewa kalau itu penyandang disabilitas yang memerlukan jasa bantuan hukum dari LBHPD, meskipun jam 2 malam kami siap, senantiasa siap 24 jam. 1 kali 24 jam loh. Satu kali Sahabat 24 jam. disabilitas luar biasa ya. Iya. 1 kali 24 ya Pak ya, Pak Hairul ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat disabilitas yang ingin berkonsultasi seputar hukum. Nah, ini ada syaratnya nggak, Pak? Bukan pertanyaan saja yang kami jabarkan, tetapi kalau dia ada permasalahan hukum Bisa diselesaikan juga. diselesaikan, ya. Bisa kalau bisa untuk dimediasi kan, tidak bisa terpaksa dibawa pada jalur hukum ke pengadilan. Oke, bisa sampai selesai ya, Pak? Sampai selesai, sampai tuntas. Nah itu. Oke, jadi bukan hanya konsultasi hukum saja, tapi memang kalau punya masalah hukum boleh langsung informasikan Sekretariat NPC, menginformasikan LBH NPC ini, nanti akan sama-sama gitu. Kita akan menyelesaikan masalah ini, akan dibantu secara hukum. Gitu ya. Nah itu bantuan itu Mbak bukan saja bantu secara hukum, tapi dibantu secara gratis gitu kan. Oke, dibantu. Nah ini catatan ya, ini adalah bantuan yang memang diberikan khusus untuk masyarakat, khusus untuk penyandang disabilitas, dan ini diberikan secara gratis. Secara gratis untuk mereka. Secara gratis, jadi nggak perlu lagi khawatir, aduh ini ada lagi masalah nih, Besti gimana jalan keluarnya, nggak usah pusing lagi, karena memang di sini lembaga bantuan hukumnya memang untuk masyarakat ya Pak ya, memang untuk sahabat disabilitas, dan diberikanlah bantuannya secara gratis. Edukasi seputar hukum juga diberikan secara gratis gitu. Tapi ada syarat khusus nggak Pak? Mungkin untuk rentang usia yang bermasalah atau seperti apa nih Pak Hairul? Ini tanpa batas usia. Tanpa batas usia. Dari kanak-kanak sampai istilahnya tuh kakek dan nenek, kami layani semua gitu kan. Ya, baik yang terdaftar di NPCPI Sumatera Selatan maupun yang tidak terdaftar. Ya, yang namanya kaum disabilitas. Nah, itu. Karena kaum disabilitas ini ada yang tercover dari NPC, ada yang terdaftar ya, ada juga yang tidak terdaftar. Nah, saya yakin dan percaya seperti Sumatera Selatan ini barangkali ribuan penyandang disabilitas ya. Cuma yang terdaftar di NPCI Sumatera Selatan ini paling 25%. Itu juga yang berprestasi kita, terutama di bidang olahraga kan. Seperti tempoh hari di tahun 2021 itu kami sama-sama ke Papua gitu kan. Jadi kaum disabilitas Sumatera Selatan khususnya ya mendampingi yang dari provinsi-provinsi lain di Papua gitu kan. Yang sendiri ya barangkali kita sama-sama tahu kan, ada yang nggak punya kaki, ada yang nggak punya tangan, ada yang tunarungu kan ya. Nah semuanya itu menjadi aset bagi kami, dan juga bukan saja aset bagi NPCI, tapi aset untuk pemerintah Sumatera Selatan. Nah, jadi selama keberadaan NPCI ini di bidang olahraga itu sudah membawa harum Sumatera Selatan. Baru-baru ini melakukan event di luar negeri, ya, menggondol piala emas yang cukup memuaskan bagi semua pihak. Jadi bantuan hukum ini, sahabat disabilitas ini tidak hanya di Kota Palembang, Pak Hairul, tapi juga bisa meluas sekali ini untuk di Sumatera Selatan. Jadi untuk sahabat disabilitas yang memang tersandung masalah hukum, nah nggak usah ragu lagi nih, untuk sahabat disabilitas langsung menginformasikannya ke Lembaga Bantuan Hukum NPC. Ini karena terbuka untuk umum, untuk siapa saja, tidak hanya anggota yang tergabung di NPC. Jadi saya tambahkan di itu Mbak, kalau selama ini kan sebelum ada NPC, kayaknya kaum disabilitas ini dipandang sebelah mata, baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat. Contoh saya katakan dari pemerintah. Jadi kekurangan fisik mau melamar menjadi PNS ataupun P3 kayaknya terhalang selama ini. Dengan adanya NPC ini ya, didampingi daripada LBHPD, insya Allah itu kan bukan menjadi suatu halangan. Ya. Yang penting dia sehat rohani, ya, sehat rohani dan sehat jasmani. Dalam arti kata sehat jasmani, walaupun kaki sebelah, tapi keadaannya sehat, tidak jadi halangan. Nah ini jamin dari undang-undang.
bukan kata saya saja, undang-undang loh yang menjaminnya itu. Mhm. Ya, persamaan hak dan kewajiban gitu. Oke. Pak Hairul mau tanya juga nih Pak, kasus apa aja Pak yang sudah ditangani oleh LBH NPC ini Pak? Jadi kasus yang pertama berdiri yang kami tangani itu kasus pelecehan seksual, Mbak. Oke, Jadi ini yang dialami oleh kasarnya itu sahabat disabilitas? perkosaan Oke, yang dialami dari tindak warga kita asusila ya? disabilitas ya. Mhm. Seorang tunarungu ya di Kabupaten Lahat ya. Nah, begitu terjadi itu berminggu-minggu hampir berbulan tidak ada urusan. Tetapi setelah didobrak dari LBHPD gitu kan, menggerakkan, membangunkan aparatur kepolisian setempat, mereka baru bergerak. Bergerak tidak sampai 24 jam dia sudah diringkus itu pelakunya. Nah, Oke. itu. Oke, ini salah satu contoh saja Salah yang satu memang contoh sudah itu. diselesaikan oleh Bantuan Hukum NPC. Ini sudah selesai ya Pak ya Sudah kasusnya? selesai. Pelakunya Pelakunya sudah masuk penjara. sudah masuk penjara. Oke, kasus apa lagi nih Pak Hairul? Nah, ada kasus lagi di Jakarta ya. Kaum disabilitas itu dijamret, dibegal dari anak nakal. Karena mungkin ini juga masyarakat umum gitu ya yang melihat ini sebagai kelemahan, ini menjadi santapan Menjadi orang santapan gitu mereka ya, santapan mereka benar-benar. betul. Karena secara fisik ini memiliki kekurangan. Jadi ini betul-betul karena kekurangannya tadi ya Pak Hairul ya, jadi banyak Iya, sekali yang ngerasa gampang gitu, memudahkan ini gitu ya Pak ya. Akhirnya dilakukan segala jenis kejahatan seperti tadi ada tindakan asusila, terus juga ada yang begal. begal, Nah, terus juga ada yang dijamret segala macam. Nah, sahabat disabilitas tidak perlu khawatir karena ternyata kita sebagai seorang penyandang disabilitas kita tetap didampingi oleh lembaga bantuan hukum. Jadi tidak perlu khawatir lagi kalau memang sahabat disabilitas mengalami kasus-kasus yang seperti sudah disampaikan sama Pak Hairul ataupun juga banyak kasus-kasus lainnya, kejahatan-kejahatan lainnya yang menimpa kita gitu Pak Hairul ya. benar-benar. Tidak perlu ragu, tidak usah ragu lagi, langsung laporkan saja, informasikan ke Lembaga Bantuan Hukum di NPC di Jalan Proklamasi Blok C nomor 24 kampus. Nah, ini 1 kali 24 jam 1 kali 24 jam. LBH standby ya Pak ya. Siap, siap. Oke, karena tadi ini ada banyak juga pengacaranya, lawyernya, ada 15 Ya, orang ya Pak ya. ya. Saya selama itu sebelum menjadi di LBHPD ini saya memang tergabung di Peradi gitu kan, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, saya seorang lawyer, seorang pengacara. Kenapa saya pertama tertarik kepada disabilitas? Karena saya sadar orang tua saya sendiri orang cacat, cacat pejuang kemerdekaan, jadi veteran cacat. Nah di situ saya tertarik. Ya kita orang tua kita cacat dihantam Belanda, memperjuang kemerdekaan. Mau balas dendam kan sudah aman, tidak ada lagi. Mau tahu mengabdi, mengerjakan apa yang bisa untuk saling merangkul sesama disabilitas, terutama kaum disabilitas yang tergabung di LBHPD gitu. Oke, baik. Nih di terakhir Pak Hairul mungkin ada yang disampaikan untuk sahabat disabilitas sebagai closing statement? Ya, saya sampaikan khususnya penyandang disabilitas seluruh Indonesia, teristimewa Sumatera Selatan ya. Kalau ada permasalahan, baik permasalahan pribadi ataupun perusahaan permasalahan keluarga, misalnya tanah daripada orang tua disabilitas digarap dari orang yang tidak berjawab, misalnya ya dihakui segala macam, kita siap tampil untuk membantu mereka dengan tanpa biaya gitu, kita bantu cuma-cuma. Dan juga kepada di luar Sumatera Selatan, rekan-rekan penyandang disabilitas di sana kalau berkeinginan untuk membuka perwakilan atau cabang, nah itu sangat kami harapkan. Dengan lapor dengan kami survei ke tempat, ke lokasi tersebut ya, di mana letaknya, kantornya, fasilitasnya, dan situ akan kami lakukan. Oke, baik. Dan sekali lagi kalau sahabat disabilitas memiliki masalah hukum gitu ya, memiliki masalah hukum apapun itu bisa langsung datang saja ke Jalan Proklamasi Blok J nomor 24 Kampus POM 9 Palembang atau bisa langsung menghubungi Bapak Hairul Saleh. Ini untuk yang telat-telat Pak, mungkin bisa diinformasikan lagi nomor handphonenya Pak Hairul. Nah, telepon diingat lagi itu 0812 7368 1008.
Oke, baik. Terima kasih Pak Khairul atas Sama-sama. waktunya dan juga edukasinya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat disabilitas Iya. tentunya. Terima kasih, saya Anggun Prisma, salam olahraga. Alhamdulillah.